Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin untuk pengetahuan kami. Pertama, bagaimana hukumnya atau caranya untuk pernikahan siri itu misalnya sudah dan tidak ada komunikasi sama sekali, itu hukum cerainya bagaimana, harus dilafalkan langsung atau ada saksinya atau bagaimana Pak Ustadz ya. Terus yang kedua saja nyambung pertanyaan Bunda. Tadi kan kita menginginkan pasangan yang soleh, jangan istrinya misalnya soleha. Terus kalau memerintah kepada suami itu apakah dosa atau hanya dokter saja? Karena saya pernah mendengar pemerintahan sholat, saya kan kepinginnya kalau lebih ya Pak Ustaz, tapi belum bisa. Dan doanya saya kan pernah mengetahui saudara atau tetangga itu suaminya bahkan jauh-jauh dari kata soleh dan bahkan sangat bermaksiat, tapi dia sekarang sudah tunduk dan tunduk, ibadahnya bagus, padahal istrinya sepertinya tidak pernah berbuat apa-apa pada suaminya. Misalnya apakah itu doanya langsung kepada Allah, atau kita yang misalnya istri yang terlalu berharap pada manusia seperti Pak Ustaz sampaikan, mungkin itu yang menjadikan doanya tertolak oleh Allah. Bagaimana cara motivasi istri atau doanya yang bisa tembus lagi biar pasangan kita soleh di akhir hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya orang dikasih terus ditinggal oleh suaminya tanpa menggunakan kata cerai atau pisah? Ini yang jadi problem. Ya. Di belakang lihat nggak? Karena nggak ada layarnya. Layar manual. Dan ini yang dirugikan ketika nikah siri. Sebetulnya nikah siri ini Bapak Ibu, bagaimana hukumnya nikah siri? Sah tapi dosa. Kenapa dosa? Karena melanggar undang-undang pemerintah. Sebetulnya pemerintah ini melindungi ibu, bapak, ibu, bapak, melindungi semuanya, putri-putri semuanya. Tapi kenapa? Ketika misalnya kalau ada sertifikatnya, ada surat nikahnya, ada sertifikatnya Bu ya, ada surat nikahnya, misalnya terjadi sesuatu tinggal datang ke pengadilan, mengajukan cerai. Contohnya tidak dinafkahkan selama 1 tahun, baik nafkah batin atau lahir, atau suaminya menghilang, tidak tanpa ada kabar, tanpa ada telepon, pokoknya tak hilang jejak, maka berhak sang istri itu mengajukan cerai ke pengadilan dengan catatan dia punya surat nikah. Kalau misalnya tidak punya surat nikah, artinya nikah siri, terus mau mengajukan apa ke pengadilan? Buktinya mana? Ini yang misalnya suaminya Lombok, terus dia tahu datang ke sana itu tidak mungkin, maka harus nunggu perempuan tersebut 4 tahun untuk boleh nikah. Itu yang dirugikan. Jangan mau nikah siri, harus ada sertifikatnya nikah ini. Rumah aja ada sertifikat, apalagi ini? Hah? Enggak, karena kan 4 tahun sudah tidak ada kabar, telepon pun tidak ada, tidak bisa dihubungi keluarganya, maka harus nunggu 4 tahun. Karena mau mengajukan cerai ke pengadilan tidak bisa karena tidak ada surat nikah. Makanya Bapak Ibu ketika diajak nikah siri jangan mau, harus ada sertifikatnya, harus ada surat nikah. Ketika ada apa-apa nanti nuntut Bapak Ibu, misalnya ada KDRT di dalam rumah tangga, tinggal ngaku ini suami saya, KDRT kan begitu Bapak Ibu, paham ya? Jangan mau nanti rugi Bapak Ibu. Terus kalau tidak ada surat nikahnya, nanti warisan ketika suaminya meninggal tidak dapat. Tidak dapat. Karena kenapa? Ilegal. Nikahnya ilegal. Bukan legal.
Paham ya? Iya. Itu yang pertama. Jadi perlu diketahui, misalnya, tapi ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Sawi, ketika kita mengajukan, ini konsekuensinya ya, ketika kita mengajukan cerai untuk mencerai suaminya ke pengadilan, kalau masalah nafkah lahir dan batin itu, misalnya nanti suaminya senang atau istrinya cinta lagi, bisa berujung. Tapi selain itu, misalnya mengajukan cerai, misalnya ada KDRT terus mengajukan cerai, ketika nanti mau rujuk tidak bisa. Itu dikategorikan talak bain. Di dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan seperti itu. Jadi itu ditoleransi oleh para ulama. Kalau misalnya perempuan ini mengajukan cerai ke pengadilan dikarenakan nafkah lahir dan batin, misalnya nanti istrinya itu cinta lagi, senang lagi, ingin kembali lagi, boleh. Tapi kalau cerainya itu faktornya bukan nafkah lahir dan batin, karena KDRT, karena kesuk sama suaminya, maka tidak boleh kembali, karena sudah dikategorikan talak bain. Paham ya? Hati-hati mengajukan cerai ke pengadilan. Terus yang kedua nih, suami soleh. Bagaimana cara suami soleh? Suaminya tidak soleh, perempuannya solihah. Terus pengen suaminya jadi soleh bagaimana? Ada yang langsung temennya langsung dikabulkan, kayaknya tidak melakukan apa-apa, tapi suaminya di akhir-akhir soleh. Terus ada yang kayaknya udah berdoa, udah ngomongin, kau belum soleh-soleh kayak gitu. Sudah dipanjatkan doanya pagi sore belum soleh Ganti soleh ya, ganti wak soleh. Jadi begini, doa ini semuanya diterima oleh Allah. Doa ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya istri mendoakan suami itu didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang permintaan ini kadang ditunda oleh Allah. Kadang diberikan hal yang lain oleh Allah. Kadang tidak diberikan hal yang, tapi untuk menghapus dosa. Jadi begini, ibu yang memanjatkan doa suaminya biar soleh, kadang tidak soleh-soleh, ya, tidak soleh. Bagaimana? Yakin doanya bapak ibu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa ini kok jadi tidak soleh? Itu ujian bagi ibu agar ibu itu lebih sabar lagi untuk menghadapi suami. Begitu bapak ibu. Nah, ketika misalnya ibu kan sabar lagi, nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ujian bapak ibu. Pasangan ini adalah ujian bagi kita. Kadang yang namanya pasangan, yang satunya ke barat, yang satunya ke timur. Apa kita nanti langsung kita sudah langsung mengatakan bisa dan tidak? Itu pasangan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan dengan yang lain. Dengan apa cara sempurnanya? Dengan kesabaran. Nanti yang soleh itu Bapak Ibu, yang soleh itu bukan suaminya, tapi yang soleh itu sendiri. Karena kenapa? Sudah melewati fase-fase yang sulit. Begitu. Misalnya nanti suaminya begini begitu, saya sudah paham dengan karakter suami. Itu adalah ujian bagi ibu untuk menghadapi suami. Jadi nyuruh sama suami itu memang haknya ibu untuk nyuruh, haknya istri untuk nyuruh sama suami. Artinya nanti sul adab sama suami nyuruh, tidak Bapak Ibu. Semua sesuatu ini adalah tanggung jawab suami. Mulai cuci baju, cuci piring, masak, itu tanggung jawabnya suami, bukan tanggung jawab istri. Kenapa? Kadang istri ini membantu untuk memasak, untuk nyuci, untuk meringankan beban suami sebagai bentuk bakti dari istri kepada sang suami. Coba dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW dijelaskan. Idza sholatil mar'atu, ketika seorang istri ini melakukan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya dan menjaga harta suaminya,
maka masuk surga. Artinya begini, perempuan ini masuk surga sebetulnya. Pertama sholat, puasa, jagalah kehormatannya, jagalah kemaluannya, jagalah hartanya, dan taat kepada suaminya. Taat kepada suami ini bukan taat disuruh suami itu, tapi yang penting suami itu memerintahkan kepada suami, menyuruh kepada istri yang tidak melanggar undang-undang syariat Islam. Artinya urusan nyuti, urusan cari nafkah itu adalah kewajiban suami. Kenapa? Karena istri itu membantu suami, itu adalah bentuk bakti dari istri kepada sang suami. Paham, nggih?